Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas Muqaddimat Sanusiyah dalam Fan Akidah ini. Alhamdulillah kita sudah masuk di akhir-akhir daripada kitab ini. Mungkin tinggal 2 kali pertemuan lagi. Insya Allah kita akan menyelesaikan daripada kitab ini. Dan kita masih di dalam akar daripada kekufuran dan kebid'ahan. Sudah kita baca mayoritas daripada ini ke 3 terakhir daripada akar daripada kekufuran dan kebid'ahan. Yang hari ini akan kita baca yaitu tentang al-jahlul murakkab. Jahlul murakkab. Jahlul murakkab ini kebodohan yang apa ya? Kalau bahasa matematikanya ini kuadrat. Bodoh yang kuadrat. Lah, bodoh yang kuadrat ini juga akar daripada kekufuran dan akar daripada kebid'ahan. Kenapa? Iya, karena bodoh kuadrat ini apa sih? Kadangkala kita itu ditanyai gajah itu bagaimana sih? Kita mengatakan, aku tidak ngerti apa itu gajah. Aku tidak mengetahui apa itu gajah. Itu bodoh, tapi bodoh yang simple. Tidak murakkab. Ada lagi yang bodoh murakkab. Bodoh murakkab itu Anda tidak tahu dan Anda tidak tahu kalau Anda tidak tahu. Ada 2 kebodohan di situ. Ketika ditanyai, apa itu gajah? Gajah itu adalah hewan, kakinya 5, punya sayap, punya tanduk. Lah itu maknanya dia tidak tahu gajah. Karena gajah tidak semacam itu dan dia tidak tahu gajah dan dia tidak tahu kalau dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu gajah. Lah di sini apa ya Habib? Kenapa kok jahlul murakkab itu menjadikan akar daripada kekufuran? Oh iya, dulu ada falasifah Aristoteles, grup-grup falasifah ini atau ahli filsafat ini meyakini bahwasanya alam semesta itu kodim. Alam semesta itu apa namanya? Kodim. Kodim itu tidak ada awalnya. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala menafikan hari kiamat. Dan dia tahu alam semesta itu kodim, dia meyakini alam semesta itu kodim dan dia tidak tahu kalau itu salah. Itu yang namanya jahlun murakkab. Begitu pula yang kita yakini agama-agama selain Islam. Itu kita meyakini mereka itu salah. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka itu salah. Mereka meyakini kalau mereka itu benar. Itu yang namanya jahlun murakkab. Dan jahlun murakkab itu menyebabkan orang yang meyakininya itu kafir. Seperti semacam ini. Kadangkala menyebabkan orang yang meyakininya itu hanya menjadi fasik dan ahlu bid'ah. Contohnya apa? Di dalam kasus Wahabi, di dalam kasus Mu'tazilah, di dalam kasus manunggaling kawula Gusti wahdatil wujud. Kita tidak mengatakan ini adalah mazhab yang benar, yang mengatakan Allah itu punya panjang, lebar dan dalam, yang mengatakan Allah itu punya bentuk, ada yang bentuknya itu seperti anak kecil, ada yang bentuknya itu seperti orang tua, ada yang bentuknya itu seperti lempengan emas, seperti lempengan cahaya dan macam-macam. Dan macam-macam. Kelompok-kelompok semacam ini tidak dikatakan dia itu keluar daripada Islam, tapi dikatakan fasikun mubtadi'. Seperti itu Mujassimah Wahabiyah yang mengatakan Allah mempunyai bentuk. Kemudian Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat ma'ani. Kemudian Wahdatil Wujud yang menafikan keberadaan
alam semesta, hanya mengatakan ini hanya manifestasi saja. Apakah dikatakan orang-orang semacam ini benar? Tidak, mereka salah. Dan mereka tidak tahu kalau mereka salah, dan mereka yakin kalau mereka benar. Padahal mereka itu salah. Hal-hal semacam ini menjadikan mereka itu fasikun mubtadi' dan susah. Orang kalau tidak tahu, diberitahu, selesai. Masalahnya orang ini bukan tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia merasa dirinya benar. Ini mau tobat susah. Wahabi mau tobat susah. Mu'tazilah mau tobat susah. Mujassimah mau tobat susah. Syiah mau tobat susah. Karena mereka merasa diri mereka itu tidak salah. Mereka itu benar. Saya tuh selalu mengatakan kepada murid-murid saya itu, syarat pertama untuk sembuh, syarat pertama untuk sembuh daripada penyakit, Anda mengakui kalau Anda itu sakit. Kalau Anda mengakui Anda itu sakit, Anda ke dokter, Anda akan minta resep. Kalau dari awal Anda tidak mengakui kalau Anda sakit, apakah Anda akan minta resep? Enggak. Anda akan merasa, loh buat apa aku ini ke dokter, wong aku sehat kok. Lah dari awal orang-orang yang tidak mengaku dirinya salah, dia akan mengatakan, lah giopo aku iki ke ustadz, buat apa aku ini melihat mereview diriku, aku ini pasti benar gak? Karena itu akidah-akidah yang salah, potensi dia untuk bertobat itu ada, tapi kecil. Tapi kecil. Sebab itulah saya itu selalu menasehati, hati-hati dalam memilih guru. Kalau Anda sampai salah memilih guru dan Anda terpengaruh dengan ideologi guru Anda yang salah, potensi untuk bertaubat susah, ada, tapi susah. Karena itu hati-hati dengan guru. Guru ini kalau Anda salah pilih, ruwetnya itu dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda bahasanya inna hadzal ilma dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini ya agama itu sendiri. Agama ini ya ilmu. Karena itu hati-hati. Anda belajar dengan siapa? Alhamdulillah kita di sini di Pondok Ma'dinul Ulum ini sudah teruji. Mbah Yai Bejuri teruji. Masya Allah anak-anaknya semuanya ahli sunnah wal jamaah. Kadangkala kita ini masuk di dalam satu tempat, waduh ini kok Wahabi, waduh ini kok liberal, waduh ini kok Mu'tazilah, ini kok wahdatil wujud atau apa macam-macam. Akhirnya orang-orang itu tidak terasa kalau dia itu sudah terpengaruh dengan akidah-akidah selain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Wal jahlul murakkab wa huwa an yajhalal haq wa yajhal jahlahu bihi. Apa itu jahlul murakkab? Jahal kuadrat itu apa? Dibilang Anda tidak mengetahui kebenaran dan Anda tidak tahu kalau Anda itu tidak tahu. Anda tidak tahu kebenaran dan di atas itu Anda tidak tahu kalau Anda itu tidak tahu. Dulu itu ada seorang filosof menunggangi keledai. Orang-orang Arab itu selalu mengatakan, memisalkan kalau orang bodoh itu himar. Wadah ya. Jadi kalau ada orang bodoh itu, kamu ini himar, maknanya kamu itu bodoh. Padahal keledai itu di antara hewan yang paling pandai. Betul. Keledai itu hewan yang paling pandai karena keledai itu bisa untuk diajari, bisa untuk dilatih. Hewan yang paling bodoh itu ya kambing itu. Kambing itu bodoh sekali. Kenapa? Karena tidak bisa untuk dilatih. Kambing itu disate, bukan untuk dilatih. Dikatakan ketika orang filosof ini menunggangi kuda, filosofnya menunggangi keledai. Keledainya itu ngomong, dibilang lau ansofat dahru lakuntu arkabu li anna sahibi jahilun li annani jahilun basitu wa sahibi jahilun murakkabu. Kalau adil, dunia ini adil, seharusnya aku yang menunggangi. Aku tidak ditunggangi, aku menunggangi filosof ini. Kenapa? Karena aku tidak tahu.